Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pelajaran kita masih dari perang Hunain, sedikit saja mungkin 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita lanjut ke kisah yang baru, yaitu perang Taif yang merupakan lanjutan dari perang Hunain ya. Ada sepenggal kisah yang kita ceritakan sedikit ya pada peristiwa perang Hunain ini, yaitu kisah Salamah bin Al-Aqwa. Kisah Salamah bin Al-Aqwa diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ghazwana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hawazin." Kami pernah mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan Bani Hawazin, yaitu perang Hunain. Fabaina nahnu nattadhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa rajulun ala jamal ahmar. Ketika kami berada di sisi Nabi ya, ada seorang laki-laki yang dari pihak musuh ya. Ada seorang laki-laki dari pihak musuh yang mengendarai onta yang berwarna merah. Jamal ahmar, onta yang berwarna merah. Yang mana thumma taqaddam yataghadi ma'al qaum. Yang mana orang ini seorang prajurit yang sangat tangguh ya, yang sangat tangguh, dan kaumnya yaitu teman-temannya selalu mengikuti kemana dia bergerak. Ya, selalu mengikuti kemana dia bergerak. Wajala yanzur, dan menjadikan orang ini sebagai panutan ketika perang. Jadi diikuti terus. Apabila ada orang muslim yang hendak melawannya, akan dikalahkan oleh orang tersebut. Pasti akan kalah melawan orang tersebut. Maka idh kharaja yatashaddad fa'ti jamaluh. Maka orang ini ya keluar dengan pongahnya, dan aku mengikuti ontanya dari arah belakang. Ikuti dari arah belakang. Fa'atba'uhu rajulun ala naqati waraqa. Ternyata saat itu ada juga seorang laki-laki yang mengikutinya. Jadi dua orang ini, aku dengan seorang laki-laki muslim yang ngincer orang ini. Jadi orang ini saking tangguhnya, tidak ada kaum muslimin yang bisa mengalahkan dia. Maka Salamah bin Al-Aqwa penasaran gitu ya, penasaran ya. Thumma taqaddamat hatta kuntu 'inda waraqal jamal. Maka aku berkejar-kejaran dengan seorang sahabat yang lain ini dari belakang dia sampai terus berhasil menyusul prajurit kafir ini. Sampai berhasil menyusul prajurit kafir ini. Thumma taqaddamat hatta akhadhat bi khatam. Aku berhasil menyusulnya, berada di depan dan memegang tali ontanya. Jadi dicekel tali ontanya. Sementara sahabatku yang satu lagi menghunuskan pedangnya, memukul kaki onta sehingga onta tadi jatuh. Onta tadi jatuh. Fadarabtu ra'sar rajul.
Karena kawanku berhasil merobohkan onta, maka giliranku memenggal kepalanya orang ini kemudian menggelinding. Ya, fanadar, kepalanya apa? Gelinding. Ya. Fastaqbalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'ah. Maka setelah kejadian itu aku menghadap Nabi yang waktu itu dikelilingi beberapa orang sahabat. Faqala, maka Nabi bersabda, man qatala ar-rajul, siapa yang tadi berhasil membunuh orang ini? Qalu, mereka berkata, Ibnul Aqwa, yang berhasil membunuh Ibnul Aqwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, lahu salabuhu ajma', maka untuk Salamah bin Al-Aqwa lah seluruh harta yang dibawa oleh orang kafir tersebut. Qultu, aku katakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, memang aku yang membunuhnya, tapi yang mengalahkan ontanya adalah orang itu, sahabat itu. Jadi jujur nih Salamah ini. Maka Nabi berkata, di'rain, bagi dua. Dari sini kisah ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian. Sekiranya Salamah bin Al-Aqwa itu tidak jujur, bisa saja ya kan, lumayan nih dapat harta yang banyak ya kan. Tapi Salamah tahu, tidak mungkin aku bisa mengalahkan prajurit itu kalau ontanya tidak tumbang duluan. Ini buah kejujuran Salamah bin Al-Aqwa. Sehingga kata Nabi, barakallahu fi ghanimak, semoga Allah memberkahi harta rampasan perang untukmu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kejujuran dalam harta akan membawa keberkahan. Kejujuran dalam mengumpulkan harta akan membawa keberkahan jemaah sekalian. Dan ini ujian berat bagi kebanyakan para ayah. Ini ujian berat bagi kebanyakan para laki-laki, terutama bila bekerja di sebuah di sebuah bidang kerja yang melibatkan kepentingan publik. Saya punya teman yang bekerja di X lah gitu aja ya, nggak usah saya sebutkan. Tadinya dia ditempatkan di ibu kota. Hampir setidaknya sebulan 2 sampai 3 kali. Sebulan itu 2 sampai 3 kali. Selalu aja di kantornya dan di meja dia itu sudah dibagikan amplop yang berisikan uang yang cukup banyak. Amplop coklat yang besar itu loh. Nah, kayak map, tau ya? Yang kayak map. Dan kawan saya ini tahu, ini hasil suap, hasil markup data. Jadi selembar rupiah pun nggak dia ambil, sampai tumpukan itu banyak. Sementara teman-temannya yang awalnya mungkin nolak halus, lama kelamaan ya akhirnya iman rontok kan, diambil. Hingga pada satu titik, karena kejujuran kawan saya ini tidak mau aneh-aneh dalam bekerja, dia dikucilkan dari rapat, dari apa gitu ya. Kalau dia sih malah sedang, alhamdulillah ya kan, nggak perlu kesana kemari, tinggal berangkat ngaji aja, pulang kerja kajian, pulang kerja kajian. Lalu ada salah satu teman-temannya ini bilang, bro, gak usah sok suci banget lah. Ini kan kita berjamaah, bukan satu orang aja yang korupsi. Kalau satu orang korupsi itu nggak boleh. Oh, masya Allah ya. Ini kaidah fikih dari mana ini?
Kalau satu aja yang korupsi nggak boleh. Ini kan kita kan bagi-bagi. Enggak. Apa yang terjadi? Kebetulan kawan ini udah berumur ya, sudah ya beda angkatan gitu ya, beda 10-an tahun. Apa yang terjadi kemudian? Enggak berapa lama, sekitar 3 bulanan kata teman saya itu. Si bapak ini yang merupakan teman kantor yang ngompor-ngompori untuk ngambil amplop tadi, dapat telepon dari kepolisian. Anaknya ketangkap apa? Narkoba, tapi sebagai pecandu, bukan pengedar. Anak laki-laki tunggal. Dimenangkanlah bahwa anak ini harus direhabilitasi. Tahu nggak jamaah sekalian? Jumlah uang harta yang harus dikeluarkan untuk rehabilitasi anaknya ini, jika ditotal semuanya, ternyata sama plek dengan uang yang dia dapatkan dari apa? Korupsi tadi. Kira-kira impas nggak? Impas nggak ini? Nggak impas lah, uang anak jadi korban kok. Inilah harta yang nggak berkah. Yang paling mengerikan dari tidak berkahnya harta itu, anak yang jadi korban. Bukan si ayah, tapi anak. Saya dulu waktu masih kuliah ngajar les matematika, makanya rambutnya habis nih. Tapi dah berhenti, dah gak kuat, mau meledak kepala nih. Nah, matematika anak zaman sekarang, SMP aja dah sulit. Berbagai macam anak-anak saya hadapi dengan beragam background orang tuanya. Yang bikin saya heran adalah kalau anak ini anak dari orang-orang yang biasa, pedagang kecil gitu ya, buka warung apa, ini secara mudah diajarkan, akhlaknya, tata keramanya ini bagus. Tapi kalau dapat pas anak itu bapaknya bekerja di sebuah instansi yang bergaji tetap, gaji tetapnya sedikit tapi kok bisa beli Fortuner. Nah ini, saya tahu bapak dia pekerjaannya apa, jabatannya apa, dihitung-hitung nggak mungkin bisa beli Fortuner ini. Wes dablek nakal, tahu dablek? Nah itu nakal luar biasa. Tapi kengerian ini ada lagi next levelnya. Apa itu next levelnya? Orang tuanya nggak merasa anaknya itu anak baik, anak yang tidak baik, nggak. Jadi saking hatinya udah digerogoti karena harta yang haram, anaknya mau bermaksiat, anaknya mau nakal, orang tuanya biasa-biasa aja. Kenapa? Hatinya udah habis digerogoti harta yang haram. Sementara orang-orang yang dinafkahi dengan harta yang halal, anak telat sholat aja kita dah marah. Bukan sekedar nggak sholat, telat sholat aja kita dah marah. Apalagi sampai apa? Tidak mengerjakan sholat. Tapi kalau hati udah habis digerogoti harta yang haram, anak nggak sholat, pacaran, berzina, bodoh amat. Yang penting fulus ngalir terus. Lihatlah itu. Yang kasus yang viral, mukuli anak orang sampai gegar otak, orang tuanya biasa-biasa aja. Kenapa? Ya itulah harta haram. Selalu yang kena dampak paling parah adalah anak. Makanya Al-Imam Al-Bukhari,
Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Syu'bah bin Barnizbas. Ayahnya pernah ditanya, "Pak, apa resep? Kenapa putra bapak ini memiliki daya hafal yang luar biasa? Cerdas luar biasa, saleh luar biasa. Apa resepnya?" Kata ayahnya, "Satu. Resep saya cuma satu. Di antara sekian banyak resep, ini yang resep paling ampuh menurut saya." "Apa itu, Pak?" Kata ayahnya, "Tidak ada satu suap pun yang masuk ke mulut anakku ini kecuali aku pastikan sesuatu tersebut bersumber dari yang halal, baik secara zatnya maupun dari cara mencarinya." Kadang kita hanya fokus kepada zat, ya kan? Kadang kita sebagai ayah memberikan nafkah kepada anak sebatas apa? Zatnya halal, tapi cara mencarinya yang haram. Imam Bukhari nggak mau kayak gitu ayahnya. Zatnya halal, cara mencarinya juga halal. Dan dampaknya ini bukan hanya kepada anak, tapi juga bisa kepada cucu sampai cicit. Umar bin Khattab kita tahulah bagaimana Umar bin Khattab. Beliau punya anak, diantaranya Asim bin Umar. Suatu kali Umar bin Khattab ini ronda, kemudian mendapati ada sebuah rumah yang apinya masih menyala. Padahal Umar sudah bikin peraturan, kalau malam bobo api rumah atau lampu rumah wajib mati, karena lampu yang dulu kan pakai api ya, bukan pakai tombol-tombol kayak begini, enggak. Wajib mati. Ada satu rumah yang masih menyala. Maka Umar beserta asistennya mendekati rumah tersebut. Pas sudah dekat, ternyata terjadi obrolan antara si pemilik rumah, ibu beserta anak gadisnya. Si ibu ini bilang, "Nak, ibu jaluk tolong cukup ke banyu saember." Ya udah, anak perempuan ini ambilkan. Diambil, dikasih, "Ini Bu, untuk apa toh Bu?" Ibunya bilang, "Untuk mencampur susu ini." Jadi kebetulan ibunya jualan susu domba, tapi mau dicampur sama air. Dan ini first time, pertama kali ibunya mau melakukan, karena tergiur dengan orang-orang pasar yang lain kok ada yang mencampur susu. Apalagi ini janda, ya dia butuh untuk kehidupan. Pengen tak campur air biar oke. Anaknya bilang, "Loh Bu, gak boleh. Umar bin Khattab udah melarang kita nyampur ngoplos susu dengan air." Kalau di warung-warung sering kan kayak gitu kan, pesan susu dikasih air ya. Ya kalau nggak dikasih air ya nggak jadilah susu bubuknya. Itu bukan ngoplos ya, itu ngolah. Nah, ini susu kambing murni dicampur dengan air biar banyak. Kata ibunya, ya kan Umar nggak tahu, padahal Umar ada di sebelah rumah mereka. Umar kan nggak tahu toh, no, ya ora apa-apa toh. Iki kepaksa loh ibu iki. Kata anaknya, "Bu, meskipun Umar tidak tahu, Robnya Umar, Tuhannya Umar tahu." Wah, luar biasa nih anak gadis ya. Jujur, takwa, takut kepada Allah. Mendengar ucapan ini, Umar bilang sama asistennya, "Ente tunggu sini, tandain ini rumah ya, ane mau pulang dulu." Jeh. Umar pulang. Dia bangunin semua anak laki-lakinya 4 orang itu. Tangi. "Nah Bapak, ayo sopo saya ngarep rapi." Ini impian para cowok-cowok, dibangunin bapak dikon rabi. "Siapa kalian pengen nikah?" Namanya orang baru bangun tidur ditanya mau nikah apa enggak, ya bingung tuh. Waduh pak masa digugah dikon rabi, nyawanya belum ngumpul. "Emang kenapa toh Pak, kok buru-buru banget?" Kata Umar,
karena ayahmu menemukan mutiara. Ayo, siapa yang mau nikah? Sang kakak nyikut adiknya, lu aja dek, kakak belum minat. Adik nyikut kakaknya, kakak ajalah lebih tua. Mereka sikut-sikutan. Akhirnya Umar marah. Ya sudah, kalau kalian gak ada yang mau, bapak aja yang mau. Wah, kok punya mak baru nih. Akhirnya Asim bin Umar tunjuk tangan. Saya aja ya, saya mau nikah sama dia. Baik, besok ya. Oh, besok? Ya besok. Langsung dilamar, nikah. Menikahlah Asim bin Umar dengan anak gadis yang jujur ini. Lahir anak perempuan bernama Kunyah alias Ummu Asim. Udah? Lalu Ummu Asim ini menikah dengan anak Perdana Menteri Khalifah di zaman itu, yaitu Abdul Aziz, seorang anak menteri yang bertakwa juga, anak pejabat tapi soleh. Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Lihat, dari ketakwaan seorang Umar, kejujuran sang menantu, kesolehan cucu mereka, lahirlah cicit sekaliber Umar bin Abdul Aziz. Maka hati-hati kita para ayah dalam mencari apa? Nafkah. Ingat, dampak buruknya yang paling mengerikan adalah anak dan cucu kita kena dampak buruknya. Ini kejujuran Salamah bin Al-Aqwa. Pertempuran pun usai di perang Hunain ini. Maka waktu itu musuh terpecah-pecah menjadi beberapa pelarian ya. Ada orang-orang yang lari ke lembah Autas, ada orang-orang yang lari ke Taif ya, dan ke beberapa daerah-daerah yang lain. Nah, di sini kita akan ceritakan kisah pengejaran musuh yang lari ke Autas. Kisah ini melibatkan panglima mereka, pemimpin mereka, yaitu Abi Amr Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi, paman dari Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullahu taala, radhiyallahu anhu, maaf ya. Diceritakan di sini bahwa wa kana sababuha anna Hawazinu lamma ihtazamat dhahabat firqatu minhum fihim ra'sihim Malik bin Auf An-Nasri. Nah, sebabnya adalah ketika Bani Hawazin ini kalah pada perang Hunain, maka mereka lari bersama pemimpin mereka Malik bin Auf menuju Autas, Taif ya. Fatahassanu biha, maka kaum muslimin mengetahui bahwa mereka bersembunyi di sana. Ya, bersembunyi di sana. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim sariyatun min ashabi biqiyadati Abi Amr Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka Nabi kemudian mengutus sekelompok prajurit kaum muslimin yang dipimpin oleh Abi Amir Al-Asy'ari, paman dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka prajurit ini pun berangkat. Falaqiya Duraid bin Simmah. Maka prajurit kaum muslim ini bertemu dengan Duraid bin Simmah. Nah, mungkin jamaah ingat ya. Coba diingat-ingat kembali. Siapa Duraid bin Simmah ini? Orang yang sudah tua, sudah buta, dan menjadi penasehat militer Bani Hawazin, orang-orang kafir yang diusir sama Malik bin Auf. Nah, ketemu nih sama Duraid bin Simmah. Faqatal Duraid, maka pamanku kemudian membunuh kakek tua ini, Duraid. Padahal hukum asalnya kalau jihad, orang-orang sepuh nggak boleh
dibunuh, ya kan? Tapi kenapa Abu Amir al-Asy'ari membunuh Duraid bin Simah ini yang sudah tua, buta lagi? Jawabannya, karena Duraid meskipun tidak ikut perang, dia menjadi penasehat militer musuh. Dia ikut merencanakan keberangkatan pasukan, meletakkan pasukan-pasukan. Nah, ini berarti boleh dibunuh, ya. Tiba-tiba setelah membunuh Duraid ini, tiba-tiba ada sekelebat anak panah yang entah dari mana datangnya menghantam lututnya Abu Amir al-Asy'ari. Ya, jadi ada anak panah melesat pas di bagian lututnya Abu Amir al-Asy'ari. Faqultu, maka aku katakan kepada pamanku, "Ya am, man rammak?" Wahai pamanku, kira-kira siapa yang memanahmu? Fasyara Abu Amir ila Abi Musa. Maka Abu Amir sang paman memberikan isyarat kepada Abu Musa, itu loh. Nah, sana loh kayaknya pemanah yang memanah diriku. Faqala, ia berkata, pamanku berkata, "In dzaqa qatali tarahu dzalikul ladzi rammani." Ya. Panah ini pasti membunuh. Karena apa? Darahnya ngucur, pas pembuluh darah, soalnya pas banget pembuluh darah, sehingga darahnya mengucur deras. Maka pamanku berkata kepadaku, "Kuat dugaanku, panah ini akan membunuhku, wahai keponakanku. Ya. Engkau kejar dulu dia, nanti balik sini. Kau kejar dulu yang menembak saya, balik sini." Maka aku kemudian memburu si pemanah itu dan berhasil membunuhnya. Lalu aku kembali kepada pamanku. Ya, ternyata akhirnya pamanku ini wafat. Pamanku wafat. Lalu orang yang menemani dia berkata, "Ya bena akhi, wahai saudaraku, anak saudaraku, in talaqta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pamanmu tadi sebelum wafat titip pesan. Kalau pamanmu ini meninggal di sini, titip pesan, sampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul lahu, titipkan pesanku kepada Nabi, istaghfaralah, agar Nabi memohonkan ampunan dosa untuk pamanmu ini. Faqala Abu Musa al-Asy'ari, maka Abu Musa berkata, "Wasta'malani Abu Amir alan-nas." Aku titipkan jenazahnya pamanku ini kepada orang-orang. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi firash. Ya, dan beliau berada di atas pasukan-pasukan. Jadi di dataran yang cukup tinggi. Fa akhbartuhu bi khabarina wa khabara Abi Amir. Maka aku ceritakan tentang pasukanku dan kematian pamanku. Kematian pamanku. Wa qalat lahu, dan aku katakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, qul lahu yastaghfiruli." Pamanku titip pesan untukku, tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa Abi Amir pamanku itu. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da tawadda'a bima'in. Nabi kemudian mengambil air wudu, ya, mengambil wudu dulu kemudian berdoa. Nah, ini ya adab, di antara adab berdoa itu apa? Berwudu, bersuci. Tsumma rafa'a yadayhi. Lalu Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Nah, seperti ini ya, tinggi. Logo apa? Depak ya. Ikhlas beramal kan? Kan begini tuh. Tsumma qala, Nabi kemudian berdoa, "Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir." Ya Allah, ampunilah dosa Abu Amir ini. Hatta ra'aitu bayadi ibtih. Saking tingginya Nabi mengangkat tangannya, aku melihat ketiak beliau yang berwarna putih, bersih. Bersih.
Kemudian Nabi mengulang doanya sampai 3 kali. Lalu beliau menutup doanya, Allahumma ja'allahu yaumal qiyamah fawqa katsirin min khalqik aw minan nas. Ya Allah, jadikanlah Abu Amir Al-Ansari itu Abu Amir Al-Asy'ari itu nanti di hari kiamat levelnya berada di atas kebanyakan manusia. Ini adab berdoa ya. Pertama tadi apa? Adab doa itu ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah. Adab yang wajib dalam berdoa apa saja? Yang pertama, hanya boleh berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doa langsung kepadaku. Aku akan kabulkan kepada kalian. Dalil kemudian adab yang kedua yang wajib adalah berdoa kepada Allah tidak boleh pakai perantaraan yang haram, tapi boleh pakai perantaraan yang diizinkan agama. Apa contohnya? Berdoa oleh perantaraan orang soleh yang masih hidup, berdoa oleh perantaraan orang tua, berdoa oleh perantaraan orang yang sedang safar umroh, safar haji. Nah itu boleh. Yang tidak boleh seperti apa? Berdoa oleh perantaraan orang-orang yang telah mati. Meskipun itu Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah masih hidup, boleh. Ya Rasulullah tolong doakan. Seperti ini kisahnya. Ya Rasulullah doakan, boleh. Tapi kalau Rasulullah sudah wafat, nggak boleh lagi bertawasul dengan Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena menjadikan Rasulullah sebagai perantara, sementara Rasulullah sudah wafat. Kenapa? Baru tahu ya? Ya kan? Nah ini pentingnya ngaji. Ini pentingnya ngaji akidah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah dengan perantaraan Al-Mustafa. Siapa itu Al-Mustafa? Rasulullah. Sementara Rasulullah masih hidup, sudah wafat? Sudah wafat. Baligh maqasidana, sampaikan doa kami ini. Lah. Berarti menjadikan Rasulullah yang sudah wafat sebagai perantara, syirkul akbar. Bisa membatalkan keislaman. Ini adab yang wajib. Yang pertama tadi berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua boleh mengambil perantara tapi yang sesuai dengan agama. Kemudian adab yang ketiga yang wajib adalah wajib ketika berdoa itu berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Wajib berprasangka baik, wajib. Ini 3 adab yang wajib dalam berdoa. Kemudian bagian yang kedua, adab-adab yang disunnahkan dalam berdoa. Pertama, suci dulu, wudu atau mandi atau tayamum. Yang kedua, mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa? Ada beberapa cara, ya. Yang pertama dengan menempelkan sisi terluar tangan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan tanpa dipertemukan. Begini tidak mengapa juga. Ya, begini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, doa untuk supaya Allah angkat musibah besar. Misalnya bencana bencana alam atau bencana penyakit, wabah begitu ya. Doanya begini, dibalik tangannya. Ya Allah, irfa hadhihi musibah. Ya Allah, angkatlah musibah ini. Dibalik agar musibah diangkat. Yang keempat, berdoa dengan mengangkat satu jari, telunjuk. Doa kapan ini? Khatib Jumat. Ya. Kemudian apalagi adab yang disunnahkan dalam berdoa? Disunnahkan dalam berdoa itu memulai doa dengan apa? Memuji Allah dengan pujian yang baik. Memuji, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian pengakuan dosa, seperti doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Atau seperti doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah melalui serangkaian itu,
ya, hadap kiblat, sudah berwudu, tangan diangkat, memuji Allah, bersolawat, mengakui dosa, maka next step, langkah berikutnya adalah menyebut nama Allah sesuai dengan permintaan doa. Berdoa dengan nama-nama Allah yang agung, asma wa sifat, itu loh, nama-nama dan sifat Allah. Sesuaikan dengan kita sedang minta apa sih? Kita sedang minta apa? Misalnya kita minta kelapangan rezeki. Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Wasi'. Wahai yang maha pemberi rezeki, wahai yang maha kaya, wahai yang melapangkan urusan hambanya, arziqni, berikanlah rezeki kepadaku, limpahkan rezeki kepadaku. Nah, ini adabnya. Sebut dulu nama Allah. Kalau doa apa lagi? Doa misalnya istri mendapati suaminya itu orang yang kasar, iya, suka apa? Main tangan, kadang nendang, kadang mukul. Nah, doa sama Allah, sebut nama Allah yang sesuai dengan konten doanya. Kira-kira nama Allah yang mana yang cocok? Hah? Ya Latif. Terus? Apa lagi? Ya Rahman Ya Rahim. Terus? Ada 4. Halim. Ya Rahman maha pengasih, Ya Rahim maha penyayang, Ya Latif yang maha lembut, Ya Halim sama juga yang maha lembut. Cuman memang Latif sama Halim ini ada perbedaan sedikit, ya. Latif ini lebih kepada lembut dalam arti mengetahui perkara-perkara yang tersamarkan sekalipun. Adapun pada perbuatan ini lebih pas Halim. Halim. Ini kita sebut, istri mengadu sama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Latif. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha penyantun, limpahkanlah rasa penyayang untuk suamiku, jadikanlah ia laki-laki memiliki hati yang lembut, ya. Anak pun boleh mengadu kepada Allah kalau ibunya ibu yang jutek, cerewet, pedes. Atau anda punya tetangga mulutnya lebih pedas daripada sambal korek, boleh doa sama Allah. Ya Allah Ta'ala alam, barakallahu fiqh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.